Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputurina Astining Tias dari kelas 2C dengan NIM 2014101095 dengan absen 29, dan di sini saya anggota dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan pertanyaan mengenai jelaskan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan lapangan hukum apa saja yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci yang memuat firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pada awalnya diturunkan di Mekah, kemudian di Madinah. Dalam buku Ushul Fiqih 1 tahun 2018 karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan yang pertama bagi penetapan hukum. Apabila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan yang pertama mencari jawab penyelesaiannya itu adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, serta kisah-kisah yang dijadikan acuan ataupun pedoman hidup bagi umat Islam. Selanjutnya, lapangan hukum apa saja yang dijelaskan oleh Al-Quran, yakni menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya yakni Ushul Fiqhil Islami, terdapat 3 macam hukum yang dikandung dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hukum-hukum akidah, merupakan hukum yang berhubungan dengan sesuatu yang harus diyakini oleh manusia mengenai Allah, malaikat, kitab-kitab, dan juga rasul-rasulnya, serta hari akhir. Yang kedua, hukum-hukum etika yang berhubungan dengan suatu keutamaan yang digunakan oleh manusia untuk menghias dirinya seperti kejujuran dan kedermawanan, serta menghilangkan sifat-sifat yang jelek pada dirinya seperti halnya dusta dan bakhil. Dan yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yakni berhubungan dengan manusia dalam bentuk ucapan, perkataan, kontrak, dan beberapa usaha. Hukum ini terdiri atas 2 macam, di antaranya yang pertama hukum-hukum ibadat seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan yang lainnya. Dari bentuk-bentuk ibadat yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hukum-hukum muamalat seperti kontrak kerja, hukum pidana, dan yang lainnya yang berkaitan dengan aturan hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya, apakah bersifat pribadi ataupun secara kelompok. Hukum-hukum ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hukum-hukum pernikahan dan talak yang berkenaan dengan private atau mengatur urusan keluarga dari mulai terbentuknya keluarga hingga perjalanan keluarga tersebut. Yang selanjutnya merupakan hukum-hukum kerja sivil yang berhubungan dengan muamalat seseorang dan pertukaran jual beli, sewa, pegadaian, koperasi, wakil pinjaman, hutang piutang, dan memenuhi janji dengan tepat. Selanjutnya hukum-hukum pidana, yakni hukum-hukum yang menjelaskan mengenai tindakan kriminal yang dilakukan oleh manusia dan sanksi yang berhak diberikan. Selanjutnya, hukum-hukum pengaduan dan gugatan perdata serta pidana, yakni berhubungan dengan peradilan, persaksian, sumpah, ikrar, dan beberapa bukti seperti sarana-sarana untuk menetapkan keputusan. Selanjutnya ada hukum-hukum konstitusi, memiliki hubungan dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya mengenai negara serta kewajiban-kewajiban dan hak-hak pemimpin. Dan kemudian hukum-hukum internasional berkaitan dengan hubungan negara Islam dengan negara-negara yang lainnya. Dan yang terakhir adalah hukum-hukum perekonomian dan keuangan. Dimaksudkan untuk mengatur hak-hak individu di bidang harta dan kewajibannya dalam aturan harta kekayaan serta hak-hak negara,
kewajiban dan birokrasinya dalam mendistribusikan harta tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Nika Dianita Pramudita dengan NIM 2014101092. Sunnah secara literal adalah jalan, baik jalan kebaikan atau jalan keburukan. Sunnah menempati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan agama ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk sunnah sebagai otoritas hukum kedua setelah Al-Quran. Adapun fungsi sunnah terhadap Al-Quran, yang pertama, sunnah sebagai bayan takkid, artinya bahwa sunnah memiliki fungsi memperkokoh uraian hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, seperti perintah menunaikan sholat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, sunnah berfungsi sebagai bayan tafsir. Di sini sunnah berfungsi menjelaskan dan memerinci petunjuk yang global dalam Al-Quran, seperti tata cara menunaikan sholat dan menjalankan ibadah haji. Yang ketiga, sunnah berfungsi sebagai bayan tasyri, mengandung maksud bahwa sunnah dapat menentukan suatu hukum secara mandiri yang belum dijelaskan kepastian hukumnya oleh Al-Quran, seperti hukum menghimpun pernikahan antara bibi dan keponakan perempuan yang dijelaskan melalui hadis Rasulullah. Landasan lain yang menjadikan sunnah sebagai sumber hukum Islam adalah perintah Allah dalam Al-Quran untuk menaati Rasulullah dan menjadikan kehidupannya sebagai model yang baik dan mengikutinya. Juga adanya kesepakatan para sahabat yang menjadi kewajiban umat Islam untuk beliau untuk mematuhi apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik ketika beliau masih hidup atau sesudah wafat. Selain itu, secara rasional, Al-Quran memerintahkan mengerjakan kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, akan tetapi Al-Quran tidak menjelaskan tata pelaksanaannya. Sehingga umat Islam harus merujuk kepada penjelasan Rasulullah melalui sunnah beliau. Sunnah diatur dalam segala aspek, misalnya dalam suatu perbuatan yang apabila dikerjakan memperoleh pahala, sementara jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra NZ, absen 14 dengan NIM 2014101080. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan menjawab pertanyaan nomor 3 tugas hukum Islam, yaitu jelaskan mengenai kapan ijtihad dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari ijtihad itu sendiri. Ijtihad adalah proses mencurahkan semua tenaga serta pikiran dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukuman. Jika kita melihat dari pengertian tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fungsi dari ijtihad itu sendiri adalah untuk menetapkan suatu hukuman di mana hal tersebut tidak terdapat atau dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dapat dikatakan bahwa ijtihad ini merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Lalu kapan ijtihad dapat dilakukan? Baik, ijtihad dapat dilakukan ketika suatu perkara tidak ditemukan titik terangnya dan hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan ijtihad tidak dapat dilakukan ketika apa? Ijtihad tidak dapat dilakukan ketika menyangkut akidah. Kedua, perkara yang tergabung dalam maklum minat din bid harurah. Ketiga, nas yang mengandung qoti. Dan yang keempat, perkara yang sudah menjadi ijma. Selain menyangkut keempat hal tersebut, maka ijtihad dapat dilakukan. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Wahyuni, NIM 2014101090, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi nomor 4, yaitu keterkaitan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mazhab Hanafi.
Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Dasar yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah Al-Quran, Sunnah dan fatwa sahabat yang merupakan penyampaian. Mazhab ini juga menggunakan qiyas sebagai dasarnya dan juga istisan, yaitu qiyas yang berlawanan dengan nas. Imam Hanafi juga menggunakan ijma, yaitu kesepakatan para mutajid mengenai suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu. Selain itu, ia juga menggunakan dasar urf, yaitu adat kebiasaan orang Islam dalam satu masalah tertentu yang tidak disebutkan oleh nas Al-Quran. Dan yang kedua yaitu mazhab Maliki. Aliran ini didirikan oleh Imam Malik. Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fikih yang paling terpercaya. Kitab terbesar Imam Malik adalah Al-Muwatta, yaitu kitab hadis yang pertama pernah disusun. Imam Malik merumuskan sumber hukum Islam diurutkan sesuai dengan tingkatannya, yaitu yang pertama Al-Quran, Sunnah, praktek masyarakat Madinah, ijma sahabat, pendapat individu sahabat, qiyas tradisi masyarakat Madinah, atau istilah kemaslahatan, dan uruf atau tradisi. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ibu Putri Warsiki dengan nomor NIM 2014 10 10 82, absen 16. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Komasri Wahyuni, yang membahas soal nomor 4, yaitu keterkaitan mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sebelum mulai ke keterkaitan mazhab-mazhab, ada baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i. Mazhab ini dinamakan sesuai dengan pendirinya, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki pemikiran fikih yang khas dan berbeda dibandingkan kedua mazhab sebelumnya. Sumber acuan mazhab ini adalah paham dan pemikiran Syafi'i yang dimuat dalam kitabnya yang bernama Ar-Risalah, Ikhtilaf al-Hadis, dan lain sebagainya. Seperti dua mazhab lainnya, mazhab Syafi'i mempunyai dasar Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya adalah mazhab Hambali. Mazhab besar ini didirikan oleh Ahmad bin Hanbal atau dikenal dengan nama Imam Hanbali. Menurut Ibnu Qayyim, ada 5 dasar pedoman pokok mazhab ini. Yang utama tentu saja Al-Quran dan hadis. Imam Hanbali lebih mendahulukan naas daripada fatwa sahabat yang tidak diketahui ada yang menentang. Apabila ada sahabat yang berbeda pendapat, ia akan mengambil kesimpulan yang mendekatkan Al-Quran dan hadis, dan ia juga mengambil hadis, mursal, dan daif. Jadi mazhab tersebut tumbuh dan berkembang saling berhadapan dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Tidak ada klaim mazhab tunggal dalam Islam. Seluruh mazhab merupakan instrumen terpenting bagi klarifikasi dan aplikasi syariat Islam. 4 prinsip dasar Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang saling berkaitan dengan mazhab-mazhab menjadi akar jurisprudensi Islam yang diakui oleh jumhur ulama mazhab dengan mekanisme yang berbeda-beda otoritasnya. Baik, saya akan membacakan keterkaitan antara masing-masing mazhab tersebut. Selain yang disebutkan tadi, keterkaitan yang ada di mazhab ini dikarenakan oleh sumber-sumber yang digunakan para sahabat Nabi adalah Al-Quran dan Sunnah. Hal ini pun menyebabkan adanya keterkaitan antara keempat mazhab tersebut.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Komandian Judita dengan NIM 20101084. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana pendapat-pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam rukun keluarga pernikahan, perceraian, waris, dan anak di luar nikah. Yang pertama, pernikahan. Menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan yang menikahkan dirinya atau menyuruh orang lain yang bukan walinya untuk menikahinya itu sah saja. Ini berlaku untuk wanita yang masih gadis atau yang sudah berjanda. Selanjutnya ada mazhab Maliki berpendapat bahwa rukun nikah ada 5, yaitu wali dari wanita, mahar, mempelai laki-laki, mempelai wanita, dan ijab dan kabul. Adapun saksi tidak termasuk dengan rukun menurut mazhab ini. Selanjutnya mazhab Syafi'i berpendapat rukun pernikahan terdiri dari 5, yaitu mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali, 2 orang saksi, ijab, dan kabul. Dari rukun-rukun di atas, mahar tidak termasuk rukun nikah. Penyebutan mahar dalam akad hanya sunnah, maka nikah sah meskipun tidak disebutkan saat akad. Yang terakhir ada mazhab Hambali berpendapat bahwa pernikahan ada 4 syarat, yakni tertentu suami dan istri, kemauan diri sendiri dan rela, 3 saksi, dan keempat wali. Di sana tidak disebutkan akad dan mahar. Ini boleh jadi menurut mereka sebagai rukun bukan syarat. Yang kedua itu perceraian. Menurut Imam Hanafi berpendapat perceraian karena nafkah yang tidak ada cerai di antara keduanya. Istri harus menggantikan posisi suami bekerja sampai suami bisa memberikan nafkah kembali. Selanjutnya, mazhab Maliki berpendapat tentang perceraian terjadi apabila keduanya, suami dan istri, telah selesai mengucapkan lian. Hal ini mengandung arti bahwa hakim hanya berada di pihak yang menyaksikan terjadinya perceraian itu. Selanjutnya, mazhab Syafi'i berpendapat tentang perceraian karena nafkah yaitu istri berkhiyar memilih untuk meneruskan rumah tangganya atau bercerai. Jika istri memilih bercerai, ini diperbolehkan karena jika dilanjutkan rumah tangganya akan adanya kemudaratan bagi istri. Yang terakhir itu mazhab Hambali berpendapat tentang perceraian. Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Taklak hukumnya kadang wajib, kadang haram, kadang mudah, dan sunnah. Talak diperbolehkan apabila suami sudah meragukan kebersihan tingkah laku istrinya dan sudah tidak lagi mencintainya. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tutu Angga Pramudra, NIM 212014101067. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat mazhab mengenai ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal baik secara hakiki ataupun berdasarkan putusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Komplikasi hukum Islam menambahkan persyaratan harus beragama Islam, tetapi mazhab 4 tidak mempersyaratkannya. Ahli waris menurut komplikasi hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan menurut mazhab 4, ahli waris adalah orang ketika meninggalnya si pewaris, dia hidup, punya hubungan dengan pewaris dan menyebabkan dia mendapat warisan, dan tidak terhalang oleh penghalang-penghalang kewarisan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris supaya mendapat warisan dari pewaris adalah menurut komplikasi hukum Islam, hendaklah ahli waris tersebut beragama Islam, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang oleh salah satu penghalang-penghalang kewarisan, yaitu membunuh atau mencoba membunuh, atau mengenanya berat pada pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah menjatuhkan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Menurut mazhab 4, hendaklah ahli waris tersebut hidup ketika si pewaris meninggal. Dia mempunyai salah satu dari sebab-sebab untuk mendapat warisan, yaitu hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan memerdekakan si pewaris. Hanifiyah menambah dengan kerabat yang disebabkan sumpah setia. Malikiyah dan Syafiyah menambah persyaratan Islam untuk memiliki bersama harta tersebut.
di Baitul Mal. Di samping itu, dipersyaratkan tidak terhalang oleh salah satu penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan, seperti membunuh pewaris dan menjadi hamba sahaya dan berbeda agama dengan pewaris. Hanifiyah menambahkan dengan berbeda negara bagi non-muslim. Mereka berbeda pendapat dengan menentukan pembunuhan yang menghalangi warisan. Imam Syafi'i berpendapat pembunuhan secara mutlak. Imam Abu Hanifah, setiap pembunuhan yang mengakibatkan qisas, diyat atau kifarah. Imam Malik, setiap pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syara, pembunuhan kesalahan tidaklah menghalangi kewarisan. Dan Imam Ahmad berpendapat setiap pembunuhan yang mengakibatkan hukuman bagi si pelaku. Menurut komplikasi hukum Islam, persyaratan-persyaratan tersebut harus dimiliki oleh waris ketika ahli waris meninggal. Sedangkan menurut mazhab 4 dimiliki ahli waris ketika si pewaris meninggal. Yang termasuk ahli waris menurut komplikasi hukum Islam adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda dari golongan laki-laki, dan ibu perempuan, saudara perempuan, nenek dan istri dari golongan perempuan. Dan apabila mereka meninggal lebih dahulu dari pewaris, digantikan oleh anak-anak mereka. Dengan demikian banyak masukan Samil Ahram. Sedangkan menurut mazhab 4, ahli waris dari golongan laki-laki adalah anak laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal melalui jalur laki-laki, bapak, kakek dan terus ke atas asal melalui jalur laki-laki. Adapun dari golongan perempuan adalah anak perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah asal melalui jalur laki-laki, ibu, nenek dari jalur bapak, nenek dari jalur ibu, saudara dan saudara perempuan. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Yogi Indra Mulyawan dengan NIM 2014 101093. Di sini saya akan membahas tentang mazhab yang membahas tentang anak di luar nikah. Mazhab pertama yaitu mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah adanya akad nikah. Adapun nazab status anak di luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah. Karena mazhab Hanafi menganggap adanya nazab secara hakiki, maka nazab hakiki kepada bapak biologisnya adalah syabit, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya. Implikasi terhadap hak-hak anak di luar nikah yaitu, yang pertama ada kewarisan. Menurut mazhab Hanafi tentang kewarisan, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya saja. Yang kedua ada nafkah. Menurut mazhab Hanafi tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologisnya, karena status nazab anak tersebut menurut pandangan syariat terputus dari pihak bapak biologisnya. Yang ketiga yaitu ada perwalian. Menurut mazhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya. Mazhab kedua yang membahas tentang anak luar nikah yaitu mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Adapun status nazab, anak tidak memiliki hubungan nazab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. Implikasi terhadap hak anak luar nikah yaitu, yang pertama, sama seperti di atas yaitu kewarisan. Menurut mazhab Syafi'i tentang kewarisan, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya. Tetapi menurut mazhab Syafi'i terdapat pengecualian bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut diakui oleh semua ahli warisnya. Yang kedua yaitu ada nafkah. Menurut mazhab Syafi'i tentang nafkah yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nazab anak tersebut menurut pandangan syariat terputus dari pihak bapak biologinya. Yang ketiga yaitu ada perwalian. Menurut mazhab Syafi'i tentang perwalian, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya. Bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya, karena
telah terputus nazab syariat di antara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian tersebut. Baik, terima kasih.